Shalom mahasiswa, kita hari ini belajar kembali dalam menelaah kitab Kolose dalam teologi perjanjian baru. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar teologi perjanjian baru khususnya membahas kitab Kolose. Tuhan berkati kami secara sederhana untuk mengerti hal ini. Berkati hamba-Mu yang mengajar, juga para mahasiswa yang menyimak atau menonton YouTube ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita belajar bahwa setelah Efesus kita kembali membahas Kolose, karena Kolose ini berkaitan dengan Efesus sebenarnya, seperti itu. Kolose sama-sama ditulis oleh Paulus tahun 62 Masehi. Jadi bertemakan itu keunggulan Kristus. Ditujukan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di kota dari Kolose. Kolose pasal 1 ayat 2. Jadi di zaman ini Paulus sedang melawan ajaran sesat yang mempengaruhi jemaat untuk menjauhkan Kristus dari jabatannya sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 4. Berkaitan juga dengan masalah-masalah keselamatan orang kafir dan juga gnostik yang berbau mistik, seperti itu. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini kita mempelajari beberapa hal teologi yang dibangun untuk melawan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan, yaitu tentang keutamaan Kristus dalam hubungan pribadi. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat sampai pasal 2 ayat 7. Lalu keutamaan Kristus dalam doktrin, pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 24, dan juga keutamaan Kristus dalam tingkah laku, yaitu pasal 3 ayat 5 sampai 4 ayat 6. Seperti itu. Ya. Jadi dalam kristologi ini dikatakan bahwa Kristus adalah gambar yang tidak kelihatan, pasal 1 ayat 15. Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Ya kan? Jadi dikatakan Kristus juga dinyatakan sebagai dalam penciptaan itu sebagai pelaku dalam penciptaan. Coba kita buka ya. Kolose pasal 1 ayat 15. Sama-sama kita buka Kolose pasal 1 ayat 15. Saudara-saudara bisa buka juga Alkitabnya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu, ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, kita bisa lihat pasal 1 ayat 15 sampai 17. Jadi Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan, dan juga Dia pelaku dalam penciptaan. Seperti itu. Ya. Kristus adalah yang sulung, dalam bahasa lainnya, bahasa Yunani prototokos, dari segala yang diciptakan, terdapat di dalam surat Kolose. Kata prototokos ini harus dimengerti satu, dalam arti lebih dahulu pada penciptaan. Ya, kata yang sulung ini maksudnya adalah lebih dahulu daripada penciptaan, yang menekankan keberadaan Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, suatu hal yang sesuai dengan pekerjaannya sebagai pencipta. Jadi kata sulung di sini adalah prototokos, artinya lebih dahulu dari segala yang ada. Jadi kita harus fair. Satu sisi kita melihat Dia sebagai manusia, tapi dalam satu sisi Dia sebagai Allah. Kalau sebelum segala sesuatu ada, berarti Dia siapa? Nah, seperti itu. Ya kan?
prototokos juga berarti lebih tinggi dari segala yang diciptakan. Kalau bisa kita lihat Kolose 2 ayat 17 sampai 18. Gagasan kedua ini sangat sesuai dengan arah utama Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Secara keseluruhan yaitu mengenai keberadaan Kristus terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi kita harus yakini, harus bagaimana, bahwa Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Satu sisi dia menjadi manusia, tapi dalam sisi keilahiannya dia ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti dia siapa? Nah, kalau yang dia sebelum segala yang diciptakan itu ada, dia sudah ada, berarti dia sebagai pencipta, sebagai Allah. Ya. Ayat 16 katakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Kata diciptakan di dalam dia, en auto, oleh dia, auton, dan untuk dia, eis auton. Kristus sebagai pusat penciptaan. Ya kan? Segala sesuatu ada di dalam dia, sunesteken, yaitu Kristus. Jadi jelaslah di sini bahwa Paulus berani menyatakan, menegaskan ketuhanan Yesus Kristus atas penciptaan yang diperlihatkan tidak hanya dalam karya masa lampau yang telah selesai, tapi dalam pekerjaan yang sekarang sebagai pemegang kedaulatan. Dengan cara yang dramatis ini, ia menyamakan pekerjaan Kristus dalam penciptaan sebagai pekerjaan Allah. Jadi kesimpulannya adalah Yesus adalah Allah. Dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu. Ayat 17. Jadi di sini bisa disimpulkan Yesus adalah Allah. Karena sebelum ada yang lain, dia sudah ada. Makanya Yesus katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus kan. Berarti siapa dia? Nah itu yang saudara harus yakini. Ya, jangan kita lihat Yesus manusia. Manusia dituhankan. Wah. Lihat dulu ayat-ayat yang lain. Jangan satu ayat aja. Nggak fair kita dalam meneliti ayat-ayat Alkitab. Kita harus fair meneliti ayat-ayat Alkitab. Banyak sisi, banyak ayat yang harus kita teliti. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi sesi kedua.